Yo, selamat datang kembali di Angkringan Malam FM. Bareng gue di sini dan first of all, gue mau ngucapin selamat menunaikan ibadah puasa buat lu semua yang lagi menjalankan. Semoga nih Ramadan tahun 2026 ini nggak cuma jadi ritual nahan lapar sama haus doang ya, tapi bisa jadi momen buat kita bener-bener reset diri di tengah kondisi negara yang lagi, ya lu tahu sendirilah, lagi banyak drama kayak sinetron stripping. Tapi nih, gue mau izin dulu ya ke kalian semua. Hari ini kita bakal sedikit keluar jalur. Kita nggak bakal bahas yang manis-manis atau sekedar kasih rekomendasi takjil yang lagi viral di FYP lu. Enggak men. Hari ini kita mau bedah realita yang jauh lebih pedes dan lebih nyelekit daripada sambal gorengan abang-abang yang lu beli di pinggir jalan tadi. Pedesnya sampai ke masa depan cuy. Kenapa? Karena gue mau kita bener-bener zoom in ke piring buka puasa lu nanti. Kita bakal ngomongin soal siapa yang masak, di mana dapurnya, dan yang paling krusial, berapa harga mahal yang harus kita bayar sebagai sebuah bangsa cuma demi sepiring nasi. Gue serius nih, di saat media lagi berisik banget bahas keriuhan 1.500 dapur negara yang lagi dibangun Polri di mana-mana, bayangin ya, polisi sekarang megang sutil, bukan cuma borgol. Ada dapur rekaman masa depan kita yang sebenarnya lagi kebakaran. Ironis nggak tuh? Di balik porsi makan gratis yang lagi dikebut sampai lempur, ada nasib guru-guru kita yang malah dianggurkan. Skor PISA kita? Wah, jangan ditanya, lagi meluncur bebas ke titik nadir. Kualitas SDM kita benar-benar lagi dipertaruhkan di atas meja makan. Ini bukan cuma soal perut kenyang men, ini soal apakah kita lagi ngebangun bangsa yang sehat, atau kita sebenarnya cuma lagi ngebangun bom waktu ekonomi gara-gara kita abai sama pendidikan. Kenyang sih, tapi blank. Kan lucu ya? Jadi, sambil nunggu beduk dan mumpung lu lagi lapar-laparnya, biar emosinya makin dapet, mending dengerin ini baik-baik. Kita bakal bahas tuntas, kita kupas sampai ke akar-akarnya, makan bergizi atau cuma sekedar makan gengsi. Stay tune. Come on. What? Those are real? You bought those? Right. You must think I'm really stupid. You must think I'm really stupid, baby. Yeah, but it's all good though. Hold up. Why the fuck you lying? Why? Why you always lying? Why? Oh my God. Stop fucking lying. Yeah. Oh, you had me so close. Your lies ain't flowed though. Why the fuck you lying? Ini menu makan bergizi gratis di sebuah sekolah di Kupang, NTT. Dapung rasa, dapung tempe tuh ada sama kayak basi, dapung serju rasa sama kayak asam begitu. Dapung terong bau, dapung ayam juga bau. Trauma makan daging. Makan seperti kayak rasa hambar terus sama basi. Rasa semuanya basi setiap hari itu. Kejadian menu MBG yang terasa basi ini bukan hanya sehari, tapi terjadi selama seminggu terakhir di SD tersebut, kata pihak sekolah. Sebagian besar makanan harus dibuang karena basi. Ada yang habis dan ada yang tidak habis. Dan ada yang tidak sentuh sama sekali. Sejumlah orang tua di SD itu melaporkan anaknya sakit perut setelah menyantap MBG. Bahkan mereka bilang anak-anak trauma dengan makanan yang disajikan setiap hari. Di Waingapu, Sumba Timur, belasan anak diduga keracunan dan sempat mendapatkan penanganan medis pada 17 Februari lalu. Menurut pihak sekolah sih begini. Karena mereka pusing, mual, sama rasa sakit perut yang katanya kayak menikam di perut itu, sehingga dokter memang sampai melakukan tindakan karena sakit kepalanya terlalu berlebihan. Ya menurut dokter, ya dokter membantu dengan oksigen. Pada hari pertama pelaksanaan MBG di sekolah itu, 15 siswa mengaku sakit setelah menyantap mie, telur, dan tempe yang menurut orang tua siswa dalam keadaan basi. Kalau misalnya anak-anak kami berangkat dengan sehat, karena program pemerintah mereka makan di sekolah, tiba-tiba mereka pulang sakit. Ya hati orang tua manalah yang tidak sakit kalau dia seperti itu, pasti kecewa juga.
Coba deh, kita main angka bentar. Mumpung lagi puasa kan dilarang bohong, jadi kita pakai data aja. Per Februari 2026 ini, Polri udah resmi megang 1.179 dapur makan bergizi gratis atau MBG. Targetnya nggak main-main, akhir tahun harus tembus 1.500 dapur. Gue kadang mikir ya, ini tuh transisi karir paling plot twist dalam sejarah instansi negara kita. Dulu, kalau lu lihat seragam coklat, yang terbayang itu surat tilang atau gas air mata. Sekarang, yang terbayang mungkin oseng-oseng tempe atau sop ayam higienis. Polisi kita sekarang nggak cuma jago nangkep bandar, tapi juga jago nimbang asupan protein. Dan bayangin deh, lu lagi di jalan, terus diberhentiin polisi. Bukan ditanya mana SIM-nya, tapi ditanya mana kadar seratnya. Mas, ini nasi lu kebanyakan karbo. Silahkan ikut saya ke Satuan Pelayanan Gizi buat rehabilitasi kalori. Aduh, kacau sih. Proyeksinya, mereka bakal melayani 3 juta orang. Ambisius banget. Tapi ya gitu, kita seolah lebih percaya pistol buat jaga kompor daripada percaya sama sistem pangan yang mandiri. Tapi di balik wangi dapur yang lagi growth banget ini, ada yang lagi anyep, yaitu nasib guru. Dapur MBG Polri bisa nyerap hampir 60.000 tenaga kerja, dan status P3K buat pengelola dapur langsung diprioritaskan. Sementara itu, guru honorer kita masih disuruh sabar dan ikhlas, nunggu kepastian nasib yang lebih fana daripada janji mantan. Secara statistik, ini horor men. Kita fokus bikin perut rakyat kenyang pakai komando aparat, tapi kita biarin otak rakyat puasa gizi pendidikan, karena kualitas gurunya nggak diurus. Kalau skor PISA kita anjlok ke bawah 350, kita bakal punya generasi yang badannya tegap, gizinya cukup, tapi pas baca instruksi di balik kemasan obat aja nggak paham. Kita lagi ngebangun bangsa yang jago baris-baris di depan piring, tapi nggak bisa mikir kritis di depan kebijakan. Ironis banget kan? Tahu nggak sih, skor tes PISA 2022 nunjukin kalau kemampuan pelajar Indonesia masih jadi tantangan besar. Skor membaca kita cuma 359 poin, paling rendah sejak tahun 2000. Untuk matematika, skornya 366 poin, dan sains 383 poin, semuanya turun dari tahun 2018. PISA adalah tes internasional yang digelar 3 tahun sekali sama OECD. Tes ini ngukur kemampuan siswa usia 15 tahun dalam membaca, matematika, dan sains, nggak cuma soal hafalan, tapi kemampuan berpikir kritis dan aplikatif. Walau skor kita menurun, posisi Indonesia naik ke peringkat 69. Nah, PISA selanjutnya bakal digelar lagi tahun ini, bisa nggak ya skor PISA kita meningkat? Indeks Pembangunan Manusia atau IPM kita juga lagi nunggu waktu buat meledak. Kalau rata-rata sekolah kita cuma mentok 5-6 tahun, cuma gara-gara jadi guru itu nggak lebih menjanjikan daripada jadi koki di dapur SPPG, ya siap-siap aja. Program makan ratusan triliun ini bakal jadi investasi gorengan. Lu kasih makan enak tapi nggak dikasih otak buat mikir gimana cara nyari duit buat beli makan itu sendiri di masa depan. Inilah bom waktunya. Kita bakal terjebak di middle income trap selamanya. Lu mau bangga-banggain Indonesia Emas 2045. Gimana mau emas kalau SDM-nya cuma disiapin buat jadi tukang rakit atau buruh yang cuma nunggu instruksi? Kita nggak bakal bisa bikin teknologi AI sendiri kalau literasi sains kita selevel sama orang yang nggak tamat SD. Indonesia bakal susah maju kalau hal ini nggak dibenerin. Selain tentunya korupsi, kita juga harus benahi kualitas pendidikan di negara kita yang memang kenyataannya masih kurang. Kalau kita lihat ranking Indonesia di PISA, agak-agak kurang berkenan kan? Jadi PISA test itu buat mengukur kemampuan anak-anak SMA di berbagai negara di dunia, terus hasilnya di ranking. Misal buat matematika, dari 78 negara yang dites, Indonesia nomor 7 dari bawah ya. Ada banyak faktor, tapi salah satunya adalah kualitas guru di Indonesia. Places like South Korea, teachers are picked from the top 5%.
on top of that, they're paid well. Ya gimana guru bisa jadi profesi yang diminati di negeri ini kalau tahu gajinya kadang bikin miris banget. Yang paling parah jadi guru honorer adalah gaji kita kecil banget. Sebulan gue cuma dapat 600.000. Ya Allah, gue kuliah 4 tahun. Gue ngajar dari pagi hingga petang, mencerdaskan anak bangsa. Ini yang bikinnya segaji gue kalah telak coy sama kasir Indomerit. Lulusan SMA gajinya 4 juta. Padahal kerjanya cuma ngapain? Selamat datang di Indomerit. Boleh uang kembaliannya didonasikan untuk menambah gaji kami. Yang paling tragis nih, literasi rendah itu satu paket sama kesehatan buruk. Orang yang nggak pintar nggak bakal ngerti kenapa gula itu jahat meskipun rasanya enak. Jadi mau dikasih makan gratis tiap hari pun, kalau mereka nggak punya pengetahuan buat nahan diri dari takjil viral yang isinya cuma biang gula, ya angka kematian kita tetap bakal juara. Dan kita cuma lagi mindahin anggaran dari kementerian satu ke kementerian lain tanpa benar-benar nyelesain akar masalahnya, yaitu kebodohan struktural. Kalau mau, itu bisa digunakan untuk buku, itu bisa digunakan untuk tas, itu bisa untuk membangun sarana transportasi dari sekolah ke rumah dan begitu sebaliknya. Itu bisa digunakan untuk jembatan-jembatan yang putus karena banyak anak-anak kita yang harus nyebrang sungai untuk ke sekolah. Bertaruh nyawa hanya untuk datang ke sekolah. Itu realitas pendidikan di Indonesia. Sekarang pemerintah justru anggaran pendidikan itu dipotong untuk... Ini kata Pak Harto ya, kata Pak Harto. Yang justru hanya buat jadi tai gitu. Pak Harto kan dulu bilang gitu. Jadi saya ngasih bantuan itu nggak akan hanya makan yang itunya jadi tai. Ya, Pak Harto itu kan ngomongnya seperti itu. Saya mohon maaf. Tapi ini sih. Tapi kan maaf guru, saya potong. Tapi di sisi lain kan ini janji politiknya Pak Presiden guru. Ya kalau janji bahasanya kan ya harus ditepati. Janji politik ketika dia sebelum jadi presiden dia akan berjanji akan memberikan makan anak-anak se-Indonesia. Ketika beliau jadi presiden ya janji itu ditunaikan dengan MBG itu. Pertama, janji presiden itu harus ada di bawah janji konstitusi. Jadi konstitusi itu adalah mencerdaskan kehidupan ya, bangsa. Nggak ada janji konstitusi itu memberi makan siang gratis itu nggak ada. Jadi jangan sampai yang kecerdasannya itu dikurangin jatahnya demi MBG. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau Pak Prabowo memang sudah menjanjikan itu, kita bisa kok, misal ya, kita bisa untuk memberi makannya itu hanya untuk orang-orang yang tidak mampu atau memberikannya dalam bentuk uang atau memberikannya kepada orang tuanya biar orang tuanya yang mengelolanya. Jadi di bulan Ramadan 2026 ini, mending kita jujur-jujuran deh. Lu mau jadi bangsa yang sekadar kenyang di bawah pengawasan, atau bangsa yang pinter karena punya pilihan? Karena survive di negeri ini butuh lebih dari sekadar nasi kotak gratis. Lu butuh logik yang tajam, buat navigasi di tengah ketimpangan yang makin gak ngotak. Habis ini, gue bakal kasih tahu gimana cara survive secara mandiri, biar lu nggak usah nunggu dapur negara buat sehat dan nggak usah nunggu sistem pinter buat belajar. Kita bakal bedah rahasia nutrisi anak kos yang tetap bisa bikin otak lu encer buat ngelawan kebodohan sistemik. Stay tune, don't go anywhere. Alasan kenapa pendidikan Indonesia lebih banyak teori dibandingkan prakteknya. Menurut Guru Besar Universitas Pendidikan Indonesia yaitu Nanang Fatah, pendidikan di Indonesia masih banyak teori dibandingkan kegiatan praktiknya sehingga kurang menghasilkan lulusan yang berkualitas. Di mana idealnya sistem pendidikan adalah 80% praktek dan 20% teori. Sedangkan di Indonesia kebalikannya, lebih banyak teori. Alasan pendidikan Indonesia masih kurang praktek dibandingkan teori menurut Nanang Fatah itu karena ketidakmampuan pemerintah dalam membiayai perlengkapan praktek. Selain itu pemerintah harus paham dengan biaya prioritas untuk mengubah pemikiran bahwa sekolah hanya mencetak pencari kerja bukan pencetak peluang kerja. Di mana faktanya menurut Nanang 20% lulusan pendidikan tinggi di Indonesia saat ini masih banyak nganggur. Oke, kita masuk ke inti masalah. Gue mau tanya jujur deh. Siapa di sini yang pernah punya niat mulia pas awal Ramadan? Kayak, tahun ini gue mau sehat, buka pakai salad wrap atau smoothie bowl. Tapi, pas lu lihat aplikasi ojol, harga salad sebaskom kecil doang udah 60.000. Gila nggak tuh? Terus pas lu nengok ke jendela, ada abang gorengan lewat.
Cukup modal 15.000, lu udah dapet 5 gorengan anget, bakwan garing, plus es teh manis jumbo. Yang gulanya, bisa bikin semut kena diabetes massal. Di titik itu, idealisme lu runtuh kan? Lu bakal bilang, ya Allah, sehat itu mahal, yang murah cuma penyakit. Tapi pertanyaannya, emang bener sehat itu cuma buat orang kaya? Atau sebenarnya sistem ekonomi kita yang emang lagi sakit? Badan Pusat Statistik mengumumkan ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2025 tumbuh 5,39% secara year on year, menjadi pertumbuhan tahunan kuartal terkuat sejak pandemi COVID-19. Angka itu juga lebih tinggi dibandingkan kuartal 3 2025 yang tumbuh 5,04%. Sedangkan secara Q2Q, PDB nasional meningkat 0,86% dari kuartal 3 ke kuartal 4. Sepanjang tahun 2025, ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan 5,11%, lebih baik dibanding tahun 2024 yang tumbuh 5,03%, meskipun sedikit di bawah target pemerintah tahunan sebesar 5,2%. Pencapaian ini menegaskan daya tahan ekonomi di tengah kondisi global yang masih menantang. Ekonomi Indonesia pada triwulan 4 2025 mengalami pertumbuhan sebesar 5,39% secara year on year, atau sepanjang tahun 2025 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 5,11%. Kedua, dari sisi produksi, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah industri pengolahan, perdagangan, pertanian, dan infokom. Ketiga, dari sisi pengeluaran, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi tahun 2025 adalah konsumsi rumah tangga dan PMTB. Pembohong, kau pembohong. Lu tahu nggak? Menurut Global Food Security Index, akses pangan sehat di Indonesia itu salah satu yang paling menantang. Masalahnya bukan kita nggak punya sayur, men, tapi rantai distribusinya itu, lebih panjang dari drakor 20 episode. Dari petani ke tengkulak A, tengkulak B, lalu ke pasar induk, dan terakhirnya baru ke tukang sayur komplek lu. Dan pas tiap pindah tangan, harganya naik banget. Makanya, jangan kaget kalau brokoli yang harusnya murah, pas sampai supermarket, harganya udah kayak harga diri. Mahal banget. Akhirnya apa? Gen Z yang dompetnya lagi survival mode, ya milih yang paling logis secara finansial, yakni karbohidrat murah, yakni mie rebus. Kita ini bangsa yang kenyang tapi malnutrisi. Perut kembung karena tepung, tapi otak dan otot kelaparan protein. Kita ini lagi stunting massal lewat jalur gorengan punyanya pemerintah. Dan yang bikin gue makin kesel nih, ada temuan di lapangan yang ngeri-ngeri sedap soal program MBG. Katanya bakal buka lapangan kerja buat 1 juta orang. Come on, coba lu survei sendiri deh. Banyak pekerja dapur SPPG itu sebenarnya cuma pindahan atau switch doang. Mereka itu karyawan dari perusahaan catering gede yang banting setir jadi pengusaha catering negara. Ada juga sih yang bukan dari perusahaan besar, cuman dia orang kenalan pemerintah. Lapangan kerja baru? Mimpi. Yang ada malah pedagang kaki lima di depan sekolah, ibu-ibu yang jualan nasi uduk, atau kantin sekolah, mereka semua gulung tikar. Kenapa? Karena pasarnya dimakan sama monopoli dapur pusat. Ini sih bukan solusi pengangguran, ini namanya kanibalisme ekonomi, di mana yang gede makin kenyang, yang kecil malah mati pelan-pelan. Sambil apa? Sambil kita pura-pura nggak lihat kalau PHK massal masih terus jalan di depan mata. Miris banget kan? Tapi bentar, gue juga nemu pendapat yang menarik banget nih. Ada yang bilang, the devil is in the details. Lu tahu nggak? Program makan siang itu sebenarnya barang lama, men. Finlandia itu udah mulai dari tahun 1948. Kenapa mereka seniat itu? Karena mereka sadar, sekolah gratis tapi perut lapar itu
Percuma, pelajaran gak bakal masuk ke otak. Nutrisi itu kunci kognitif, bukan cuma urusan tinggi badan atau biar gak kuntet doang. Tapi masalahnya nih, di Finlandia, mereka gak cuma ngasih makan asal kenyang, mereka ngajarin budaya makan sehat. Dan kabar buruknya, semakin kita tunda program kayak gini, tagihannya bakal semakin mahal. Dulu, Swedia atau Jepang mulai program ini pas mereka masih relatif miskin. Mereka nggak butuh budget buat bayar buzzer sosmed, cuma buat live pamer makanan atau bikin konten pencitraan. Nah, bandingin sama di kita. Program MBG ini datang di saat layanan publik yang lain lagi amburadul. Lihat deh, BPJS Kesehatan. Dulu dicetuskan buat nolong rakyat. Sekarang makin mencekik men. Ada jutaan rakyat yang jadi korban sistem yang gue sebut biadab. Rasanya ironis banget. Kita dipaksa bayar pajak tinggi, biaya kesehatan naik terus, tapi uangnya malah diputar buat program yang eksekusinya penuh drama, penuh monopoli, dan bisnis kroni. Seolah-olah 42% rakyat yang malang ini harus rela dirampok pelan-pelan cuma buat biayain eksperimen kebijakan yang gak jelas ujungnya kemana. RIP deh BPJS Kesehatan kalau gayanya begini terus. Nah, Mas, itu tiba-tiba dinonaktifkan tuh nggak ada woro-woro dulu. Kok tiba-tiba gitu? Karena ini pemerintah itu melihat bahwa yang 15 juta itu harusnya termasuk desil 5 sampai 6. Desil itu pengelompokan kesejahteraan masyarakat ya. Oke. Harusnya mereka itu ya nggak dapat gitu loh. Nah, sementara sekitar 50 juta warga Indonesia itu harusnya masuk PBI ini, tapi sekarang belum masuk gitu loh. Jadi masih ada 50 juta orang yang menunggu untuk masuk di sini. Nah, sementara 15 orang yang termasuk orang menengah ke atas yang harusnya BPJS Mandiri itu masuk di BPJS PBI ini yang harus dibayar pemerintah. Nah, itu siapa yang Kementerian Sosial. Bagaimana kita tahu bahwa 15 juta itu adalah orang yang sebenarnya harusnya BPJS Mandiri, bukan penerima PBI? Ya, tentunya kan data tunggal DTSN itu kan menyisir masyarakat, terus diketahui penghasilannya berapa, terus mereka termasuk desil 5 sampai 6 atau 5 sampai 10 atau 1 sampai 5. Nah, ternyata mereka termasuk 5 sampai 10. Jadi dianggap mampu. Dianggap mampu. Nah, 15 juta ini ternyata di dalamnya ada 120-an ribu orang tidak mampu yang memiliki penyakit kronis tapi dihapus gitu loh. Jadi dia nonaktifkan. Kayak cuci darah gitu. Cuci darah, jantung, kanker yang udah stroke. Kayak cuci darah itu kan kalau kita bayar sendiri tanpa BPJS, mungkin sekali cuci darah bisa puluhan juta ya? Iya. Ya. Dan kalau udah kronis kan seminggu bisa 3 kali cuci darah atau 2 kali gitu kan. Nah, itu kan kalau nggak cuci darah ya nyawa taruhannya kan itu. Yeah. Itu karena kotoran nggak bisa keluar. Jadi kesimpulannya apa? Kita lagi terjebak cuy. Terjebak di antara niat baik yang katanya buat nutrisi, tapi di lapangan malah jadi ajang bisnis elit sambil memiskinkan rakyat lewat jalur kesehatan. Lu mau nungguin sistem ini bener? Wah, keburu kena diabetes lu nungguinnya. Makanya, abis ini gue bakal kasih tahu cara paling radikal buat survive secara mandiri. Kita bakal bedah gimana caranya lu tetap sehat, dapat nutrisi elit, tapi nggak perlu dirampok sama sistem yang lagi sakit ini. Gue bakal bagiin rahasia survival ala anak angkringan yang otaknya tetap encer walau negara lagi nggak jelas. Nah, ini fakta yang sering banget kita skip pas lagi asik munya. Lu pikir gorengan itu kearifan lokal yang paling murni? Think again, man. Coba lu lihat isi plastik resek lu. Gandum buat terigu bakwan lu, impor dari Australia atau Kanada. Kedelai buat tempe lu, mayoritas impor dari Amerika. Bahkan gula buat es teh manis lu, itu juga impor cuy.
Gue nggak asal nyocot ya. Data Badan Pusat Statistik per akhir 2025 nunjukin impor gandum kita itu tembus belasan juta ton. Bahkan pejabat kita, lu tahulah siapa, pernah bilang di berita kalau kita harus diversifikasi pangan. Tapi nyatanya, pas nilai tukar rupiah lagi demam, atau ada konflik di Eropa sana, dan dampaknya harga gorengan pinggir jalan lu itu ikutan terancam. Lucu banget kan? Kestabilan perut lu ternyata tergantung sama kebijakan luar negeri yang bahkan lu nggak paham. Kita tuh kayak lagi disandera sama rasa manis dan gurih yang sebenarnya nggak mandiri secara pangan sama sekali. Jadi, jangan kaget kalau tiap Ramadan harga takjil naik. Itu bukan cuma akal-akalan abang jualan, tapi itu efek domino global yang masuk sampai ke dalam plastik resek lu. Kita ini sok-sokan mau MBG, tapi bahan bakunya aja masih nunggu kapal sandar di pelabuhan. Miris. Oke, karena sistem kita lagi demam tinggi dan gak sehat, sekarang saatnya kita bahas gimana cara survive secara mandiri. Ingat ya, ini bukan cuma teori motivasi receh, tapi ini langkah objektif buat nyelamatin dompet sekaligus sel tubuh lu dari kehancuran sistemik. Langkah pertama, cut the middleman. Objektifnya gini, rantai distribusi pangan kita itu udah rusak dan terlalu banyak penumpang gelapnya. Jadi sebisa mungkin lu potong kompas, belanja di pasar tani lokal atau cari supplier yang langsung ke sumbernya. Hindari banget makanan kemasan ultra proses yang iklannya seliweran di medsos lu. Karena lu sadar gak sih, lu bayar mahal itu cuma buat beli gengsi dan biaya marketing mereka, bukan buat beli nutrisi. Jangan mau jadi donatur buat industri yang sebenarnya lagi ngeracunin lu pelan-pelan. Langkah kedua, protein engineering ala anak kos. Secara subjektif, kita sering banget kemakan mitos kalau protein itu harus daging sapi impor atau salmon mahal. Padahal, secara data, telur dan tempe itu adalah superfood asli Indonesia yang kualitasnya diakui dunia. Tips radikalnya, lakuin Ramadan meal prep. Rebus telur buat stok seminggu, beli tempe langsung di pengrajinnya, bukan di supermarket ber-AC yang harganya udah di markup. Lu bisa dapet tuh nutrisi elit dengan harga irit. Dan jangan mau dirampok sama tren takjil viral yang isinya cuma tumpukan tepung, pewarna tekstil, dan janji manis palsu. Langkah ketiga, detox validasi. Nah, ini temuan lapangan yang paling nyata dan paling pahit. Banyak dari kita sakit bukan karena nggak punya uang, tapi karena gengsi. Lu sanggup beli kopi 50.000 cuma buat di-post di story, tapi makan siang lu cuma pakai mie instan polosan. Itu bukan gaya hidup, men. Itu namanya bunuh diri pelan-pelan demi validasi orang asing. Temuan dari detik.com dan kompas.com di lapangan yang nunjukin orang yang paling survive di tahun 2026 ini adalah mereka yang berani bilang enggak buat tren yang enggak masuk akal. Mereka yang milih minum air putih daripada boba yang isinya cairan gula. Mereka yang milih tidur cukup daripada begadang cuma demi scrolling drama politik yang bikin stres, tapi nggak nambah saldo rekening lu. Langkah terakhir, kuasai literasi gizi. Ingat pesan gue di awal tadi, kebodohan itu satu paket sama penyakit. Lu harus tahu kalau berbukalah dengan yang manis itu bukan berarti lu bebas minum sirup segalon atau teh kemasan yang isinya biang gula. Itu maksudnya glukosa alami, kayak kurma atau buah-buahan. Jangan mau dibodoh-bodohin sama industri yang pengen lu tetap lapar, tetap sakit, dan tetap bodoh, supaya mereka bisa terus-terusan dapat untung dari ketidaktahuan lu. Sekarang gue akan ngejelasin ke kalian sedikit soal Indonesia Emas 2045 ya. Sebenarnya apa yang didefinisikan sebagai Indonesia Emas 2045 tadi udah beberapa benar nih gue tambahin. Jadi sebenarnya kita kan usia mudanya lebih banyak, lebih produktif. Ketika usia muda kita lebih produktif, maka kita bisa menghasilkan perputaran ekonomi yang lebih besar karena semua orang produktif. Benar? Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia sekarang itu tidak jelek dan lumayan bagus gitu. Berada di angka sekitar 5,3%. Ya kan? Nah, supaya kita bisa jadi negara maju dan dikategorikan sebagai negara maju, apa indikatornya coba? Siapa yang tahu? GDP per kapita, betul, pendapatan per kapita. Bagaimana cara menghitung pendapatan per kapita? Itu GDP ditambah dengan net, terus dibagi dengan jumlah penduduk.
Ya kan, GDP kita besar sekali, tapi pendapatan per kapita kita cuma menyentuh angka 4.580. Gak kerasa ya, udah hampir setengah jam kita nemenin waktu nunggu beduk loh. Sebagai penutup, gue mau kasih satu hook yang mungkin perlu lu renungin sambil ngeliatin gorengan di depan lu nanti. Survive di Indonesia tahun 2026 ini bukan cuma soal punya duit banyak men, tapi soal seberapa pinter lu milih apa yang masuk ke mulut lo di saat semua orang cuma nawarin tren dan janji manis. Puasa itu harusnya jadi momen kita buat berhenti sejenak. Berhenti dari apa? Dari mesin konsumerisme yang gak ada habisnya. Jangan sampai kita kuat nahan lapar belasan jam, tapi pas buka kita malah pesta gula, pesta gengsi, dan pesta kebodohan yang ngerusak badan sendiri. Puasa itu riset, bukan sekedar pindah jam makan doang. Gue mau nantang lu semua yang dengerin ini. Coba deh, 1 hari aja. 1 hari buka puasa tanpa makanan viral yang lagi rame di FYP lu. Tanpa boba yang isinya cuma biang gula. Coba balik ke gizi seimbang yang ada di dapur sendiri. Telur rebus, tempe, sayur lodeh, air putih. Lu rasain bedanya di badan lu dan rasain bedanya di dompet lu. Ingat, kesehatan lu itu adalah bentuk perlawanan paling nyata terhadap sistem yang lagi sakit. Karena bangsa yang pintar berawal dari rakyat yang mau mikir apa yang masuk ke piringnya. BTW terima kasih udah nongkrong bareng di Angkringan Malam FM. Selamat berbuka puasa, selamat menjaga kewarasan, dan tetap jadi Gen Z yang kritis. Stay smart, stay healthy, and ciao!